kalian berada. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan merupakan lanjutan dari pemaparan video pembelajaran anatomi sistem urinarium yang sebelumnya. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi mulai dari vesika urinaria, kemudian uretra, dan prostat. Oke, selamat mengikuti. Bagian yang pertama adalah anatomi dari organ vesika urinaria atau kandung kencing. Jadi vesika urinaria ini merupakan kantong penampung dari urin sebelum dikeluarkan ke luar dari tubuh manusia. Jadi seperti apa struktur anatominya? Nah, vesika urinaria itu merupakan organ berbentuk kantong yang memiliki dinding otot yang kuat. Dan dia merupakan organ yang terletak paling anterior pada regio pelvis. Jadi kalau kita lihat di gambar yang ini di sebelah bawah ini adalah regio pelvis. Nah, di organ paling anteriornya, ini adalah sebelah anterior, ini adalah simfisis pubis, maka ini adalah sisi anterior, dan organ paling anterior pada rongga pelvis itu adalah vesika urinaria. Dan organ ini dia terletak bebas di dalam rongga pelvik, artinya badannya, kantongnya itu tidak kuat terikat atau tidak diikat oleh ligamentum, sehingga dia posisinya itu dia lebih fleksibel. Jadi kalau dia terisi penuh seperti pada gambar, dia bisa naik ke atas. Dan dia dikelilingi oleh lemak ekstra peritoneal. Jadi bantalannya, jadi kan sekeliling ini adalah tulang pelvis. Nah, pemisah antara tulang pelvis dan vesika urinaria itu adalah lemak ekstra peritoneal. Nah, walaupun dia tadi dikatakan bentuknya kantong, tapi dia mempunyai bentuk, ukuran, dan posisi yang bervariasi tergantung dari kosong atau tidaknya. Nah, kalau dia kosong, bentuknya seperti piramidal, jadi tidak seperti kantong lagi. Dan seluruhnya itu terdapat di dalam rongga pelvis. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, yang empty bladder dalam posisi kosong, dia bentuknya seperti piramidal. Nah, yang ini. Sepenuhnya dia terdapat di dalam rongga pelvis, tepat di sebelah posterior dan sedikit superior dari os pubicum. Nah, kalau dia terisi penuh, dia bentuknya bulat, di mana dinding atasnya itu naik ke dalam rongga abdomen. Jadi dia tidak sepenuhnya lagi berada di dalam rongga pelvis, tapi dia naik ke dalam rongga abdomen. Nah, karena antara rongga abdomen dan rongga pelvis itu tidak ada dinding pemisah. Berbeda antara toraks dengan abdomen, itu dia memiliki diafragma. Oleh karena itu, vesika urinaria apabila penuh, dia bisa naik sampai ke rongga abdomen, bahkan dia bisa sampai mencapai umbilicus. Dan ukuran dan diameter transversal dan longitudinalnya melebar pada saat terisi penuh. Nah, kita lihat pada gambar ini. Ini adalah kondisi vesika urinaria yang penuh, atau bahasa medisnya sering disebut dengan full blast. Jadi ini adalah kasus di mana pasien tidak dapat mengeluarkan urinnya. Nanti kalian akan dapat dibahas di bagian klinis nantinya. Jadi misalnya pada kasus pembesaran prostat, ini pada laki-laki, di sini ada prostatnya membesar sehingga menghambat pengeluaran urin melalui uretra. Akibatnya urin akan menumpuk. Vesika urinaria itu normalnya bisa menampung sampai 1.500 mili urin. Ya, jadi ini sudah berjam-jam pasien misalnya tidak dapat mengeluarkan urinnya. Kemudian untuk dipasang kateter tidak memungkinkan karena adanya pembesaran prostat, jadi kateter tidak dapat menembus sampai ke vesika urinaria. Maka pertolongan untuk kasus emergensi seperti ini adalah melakukan tusukan atau suntikan suprapubik. Jadi akan mengeluarkan urin melalui tusukan di atas pubis. Itu yang disebut dengan tusukan suprapubik. Ini merupakan tindakan emergensi untuk pasien-pasien yang tidak dapat mengeluarkan urin dan tidak dapat dilakukan pemasangan kateter. Karena ini akan sangat nyeri dirasakan oleh pasien. Oleh karena itu, sebelum mencari tahu apabila penyebabnya belum dapat diketahui apa penyebabnya, maka kita dapat memberikan pertolongan seperti ini. Nah, pada posisi kosong tadi dikatakan bentuknya itu seperti piramid. Bayangkan piramid yang tertidur di dalam rongga pelvis.
dengan puncaknya itu, kalau piramid itu kan runcing seperti ini, jadi puncaknya itu disebut dengan apex. Jadi dia tidur menghadap ke depan, menghadap ke pelvis. Jadi piramid itu memiliki 4 dinding. Nah, demikian juga dengan si vesica urinaria pada posisi kosong ini baru kita bisa lihat 4 fasiesnya ini. Ada apa saja? Ada fasies superior, kemudian ada 2 fasies inferolateral, berarti superior atapnya piramid, kemudian 2 fasies inferolateral di bawah, dan 1 basisnya, yaitu fasies posterior. Karena kalau piramid itu kan dia puncaknya tajam, bawahnya berbentuk segi 4. Jadi ada 4 buah fasies. Kemudian fasies posterior itu disebut juga dengan fundus vesica. Jadi kita lihat dari gambar ini adalah gambar vesica urinaria dalam posisi kosong. Kita lihat dari sisi superolateral. Jadi dari atas tapi miring sedikit ke arah lateral. Kita melihat di bagian belakang. Ini bentuknya piramid, tapi piramid yang tidak kaku, ini tidak punya sudutnya. Jadi ini adalah bagian apex, ini ke depan, menghadap ke depan, ini sisi belakangnya. Ini apex, ini bagian basis. Bagian basis itu terdapat pada fasies posterior, atau disebut juga dengan fundus vesica. Kemudian fasies superior, atas, sama 2 fasies inferolateral di bagian bawahnya itu bertemu di depan, membentuk bagian yang runcing, itu yang disebut dengan apex vesica. Ini tepat berada di belakang simfisis pubis. Kemudian kedua fasies inferolateral yang bawah yang miring itu akan bertemu di bagian bawah itu untuk membentuk kolum vesica atau leher dari vesica. Nah, antara apex dengan fundus atau basis ini itu ada bagian yang melebar. Ini disebut dengan badan vesica atau corpus vesica. Apa saja bagian-bagian yang terdapat pada titik-titik tertentu di vesica urinaria? Yang pertama kita lihat di apex vesica. Apex vesica ini terletak di belakang pinggir simfisis pubica, berarti dia di sebelah depan. Di sini yang penting dia memiliki ligamentum umbilical medianum. Jadi ligamentum umbilical medianum ini dulunya pada masa embrio, pada masa janin, dia itu merupakan ductus urachus. Apa itu ductus urachus? Ductus urachus itu merupakan ductus jalur allantois dari sinus urogenitalis pada masa embrio, pada masa janin, yang berfungsi menghubungkan vesica urinaria janin dengan umbilicus. Nah, pada saat janin itu dia terbuka. Nah, setelah janin lahir, setelah bayi lahir itu harus otomatis tertutup. Normalnya tertutup. Itulah kalau dia tertutup, dia berubah menjadi sebuah ligamen yang mengikat bagian apex vesica ke simfisis pubis. Itu namanya adalah ligamentum umbilical medianum. Kemudian pada fundus vesica itu disebut juga dengan basis. Di situ terdapat suatu dinding yang halus berbentuk segitiga terbalik. Pada segitiga terbalik artinya 2 titik itu di atas dan 1 titik di bawah. 2 titik di atas itu merupakan muara dari ureter kiri dan kanan, sedangkan titik yang di bawah itu adalah muara dari uretra, bagian uretra atau ostium uretra internum. Nah, segitiga itu disebut dengan trigonum vesica. Nah, pada fasies inferolateral, di situ pada bagian superiornya dia berbatasan dengan musculus obturatoris internus, dan bagian inferiornya dia berbatasan dengan musculus levator ani. Levator ani merupakan bagian dari diafragma pelvis. Kemudian pada fasies inferolateral juga terdapat kolum vesica, di mana kolum vesica ini dia kalau pada laki-laki dia langsung berbatasan dengan prostat, letak di sebelah atas prostat, sedangkan kalau pada wanita tidak milik prostat dia langsung berbatasan dengan diafragma urogenitalis. Nah, pada bagian ini fasies inferolateralis juga terdapat spatium retropubicum. Jadi seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa si vesica urinaria ini dia dipisahkan oleh tulang pelvis di sekitarnya dengan jaringan lemak. Nah, ini dia bagian apex. Di situ yang struktur yang penting itu adalah ligamentum umbilical medianum yang dulunya merupakan ductus urachus pada masa janin. Kemudian pada bagian fundus atau basis itu terdapat segitiga terbalik, itu yang disebut dengan trigonum vesica. Ini adalah
ostium ureter, ya ostium ureter, nya jangan lupa ya. Jadi ostium ureter, kemudian yang bagian bawahnya itu adalah ostium ureter, dan yang bawahnya itu adalah ostium uretra internum. Jadi menuju ke uretra, ini adalah lubang uretra yang sebelah dalam. Kemudian bagian inferolateral itu dia di bagian superiornya itu dipersarafi di bagian inferolateral dia di berbatasan dengan musculus levator ani. Oke. Nah, dalam bagian fundus itu sudah disebutkan tadi, ini adalah potongan koronal dari vesica urinaria, dan ini anteriornya sudah dilepaskan, dan kita bisa melihat jelas bahwa pada bagian trigonum vesica pada saat kosong dinding dari vesica urinaria itu dia banyak lipatan-lipatan, kecuali di daerah trigonum vesica ini dia cenderung licin. Nah, dinding dari vesica ini dia disusun oleh otot yang kuat, itu adalah namanya otot detrusor. Dan pada saat ureter masuk atau pada ostium ureter pada vesica urinaria, dia masuk dengan membentuk sudut miring yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah refleks urin akan kembali masuk ke ureter. Ini sudah dijelaskan juga di video yang pertama. Selanjutnya kita bahas kolum vesica. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa letak dari vesica urinaria ini cenderung bebas, dia mobile, tapi dia tetap memiliki pengikat, dia tetap memiliki ligamen agar menjaga posisinya tidak berpindah-pindah. Ya. Di kolum vesica inilah terdapat ligamen yang berfungsi untuk mengikat si vesica urinaria agar tetap di posisinya. Ada 3 ligamentum. Ya, yang pertama pada pria ini ada 2 ligamen, ada 1 ligamentum yang berbeda nama saja karena adanya struktur yang berbeda pada pria dan wanita. Kalau pada pria namanya ligamentum puboprostatik yang berfungsi melekatkan kapsul prostat dengan yang terletak di sekitar kolum vesica dengan simplicis pubis. Kalau pada wanita dia tidak memiliki prostat, oleh karena itu ligamentumnya posisinya sama, tetapi namanya menjadi ligamentum pubovesikal. Jadi melekat pada kolum vesica, melekatkan kolum vesica ke bagian belakang simplicis pubis. Kemudian 2 lagi itu adalah ligamentum rectovesicalis dan ligamentum rectouretralis. Jadi yang menghubungkan kolum vesica dengan rectum dan bagian bawah vesikalis dengan rectum. Nah, karena ada perbedaan struktur, tapi sebenarnya bukan vesica urinarianya yang berbeda. Vesica urinaria struktur antara pria dan wanita itu sama, tetapi lingkungannya, anatomi lingkungan di sekitarnya yang berbeda, sehingga menyebabkan vesica urinarianya sedikit berbeda struktur penyusunnya. Jadi pada pria, vesica urinarianya itu letaknya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena di bawah vesica urinaria pria itu ada prostat. Nih, kita lihat pada gambar ini ada prostat. Jadi dia letaknya lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Kemudian pada pria di bawah kolum vesikanya itu ini langsung prostat, di bawah kolum vesica atau di bawah vesica urinaria itu langsung prostat. Sedangkan kalau pada wanita di bawah vesica urinaria itu adalah diafragma urogenitalis. Nanti di bagian akhir saya akan menjelaskan apa itu diafragma urogenitalis. Kemudian di bagian posterior dari vesica pria itu dibatasi dengan rectum oleh septum rectovesikal. Kemudian dibatasi di bagian posterior juga kita dapat menemukan adanya struktur glandula seminalis dan ampulla ductus deferens. Apa itu? Ini adalah gambaran vesica urinaria terlihat dari sisi posterior. Ini vesica urinaria pria. Dan ini dalam kondisi full blast atau dia terisi penuh. Ini di sisi posteriornya kita melihat di sini kita ada menemukan ini disebut dengan glandula seminalis atau glandula vesiculosa. Kemudian ini adalah ductus deferens. Nah, bagian ujung ductus deferens yang melebar ini itu yang disebut dengan ampulla ductus deferens. Ini merupakan
struktur yang penting dalam sistem reproduksi pria. Jadi ini glandula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan cairan semen. Nanti cairan semen ini akan dibawa melalui ductus deferens menuju ke testis karena cairan semen ini merupakan makanan bagi sperma. Jadi bila ureter ini adalah ureter dari pria. Jadi kalau kita melihatnya dari mulai medial ke lateral, jadi paling sebelah medial ini adalah ampula ductus deferens, kemudian glandula seminalis. Itu adalah batas sebelah posterior dari vesika urinari pria. Sementara kalau pada wanita di bagian posteriornya ini dia. Ini adalah vesika urinaria pada wanita, di belakangnya itu adalah vagina dan ini adalah uterus. Nah, kalau kita lihat di sini uterusnya berada di belakang sedikit atas dari bagian vesika urinaria. Jadi ini bisa menjelaskan juga bagaimana bila seorang wanita hamil, apabila hamilnya sudah masuk trimester 3 biasanya dengan kehamilan yang sudah membesar, jadi kan uterusnya membesar diisi dengan bayi, maka dia akan menekan vesika urinaria. Jadi yang awalnya mungkin vesika kita mampu menampung 1500 mili, tapi pada wanita hamil bukan mengecil vesikanya, tapi karena dia tertekan, jadi kemampuan dia itu untuk meregang itu jadi terbatas. Jadi ruang geraknya jadi terbatas, jadi baru diisi belum penuh, dia sudah harus segera miksi atau berkemih. Nah, itu bisa kita mengerti kenapa pada wanita dengan trimester 3, kehamilan yang besar itu memiliki keluhan sering buang air kecil. Nah, untuk vaskularisasi dari vesika urinaria itu ada 2 arteri, yaitu arteri vesikalis superior dan arteri vesikalis inferior. Dan pada wanita ditambah juga bala bantuan dari arteri vaginalis. Nah, arteri vesikalis superior ini dua-duanya ini berasal dari arteri iliaca interna. Ya, arteri iliaca interna merupakan cabang dari arteri iliaca communis. Nah, yang superior ini akan memperdarahi vesika bagian atas, antero superior. Sedangkan vesikalis inferior dan vaginalis dia akan memperdarahi bagian fundus dan kolum vesika. Nah, untuk venanya antara pria dan wanita ini sedikit berbeda, tapi muaranya tetap sama, yaitu muaranya pada vena iliaca interna, sama ya dengan nama arterinya sumbernya dari arteri iliaca interna. Nah, pembuluh vena pada pria, dia plexus itu berarti kan kumpulan dari vena, kumpulan-kumpulan pembuluh darah kecil, plexus venosus vesicalis ditambah dengan plexus venosus prostaticus dari prostat, itu akan masuk sebagian besar ke vena vesicalis inferior dulu, baru menuju ke vena iliaca interna. Nah, sedangkan pada wanita, vena dari plexus venosus vesicalis ditambah dengan plexus venosus vaginalis. Jadi ada bagian vena dari sistem reproduksi dua-duanya, dan dia semuanya akan bermuara ke vena iliaca interna. Kita perhatikan gambarnya. Jadi untuk ini adalah pada pria. Jadi pada pria, arteri vesikalis superior ini akan memperdarahi kan bagian antero superior. Sama juga pada wanita. Wanita juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah arteri vesikalis inferior, dia akan memperdarahi di bagian fundus dan bagian inferior. Sama juga di sini arteri vesikalis inferior, tetapi dia akan dibantu juga dengan arteri vaginalis. Arteri vaginalis ini merupakan cabang dari arteri uterina, dan arteri uterina juga merupakan salah satu cabang dari arteri iliaca interna. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya punya satu pertanyaan. Apakah batu saluran kemih bisa terbentuk di dalam vesika urinaria? Bisa. Nama klinisnya adalah vesikolitiasis. Jadi terbentuknya batu di dalam vesika urinaria itu dapat dipengaruhi oleh penyakit-penyakit menghambat jalannya urin. Jadi urin lama tergenang di dalam vesika urinaria. Contohnya adalah adanya struktura pada uretra atau adanya pembesaran pada prostat. Kemudian juga bisa disebabkan oleh penggunaan kateter dalam waktu lama yang dapat memicu terjadinya infeksi di dalam vesika urinaria. Jadi meskipun dalam bentuk kantung, tetap bisa berpotensi terbentuk batu saluran kemih di vesika urinaria. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu organ aksesoris. Jadi ceritanya ini kalau aksesoris,
pada wanita itu kan bando ya, jadi ini adalah bandonya pria. Jadi organ aksesoris pada pria yaitu prostat. Bagaimana bentuk prostat? Mari kita lihat. Oke, prostat. Prostat merupakan organ aksesoris pada sistem reproduksi pria yang posisinya dia mengelilingi uretra. Jadi ini kan adalah vesika urinaria, kemudian akan mengalirkan urin menuju ke uretra. Disinilah dia prostat, tepat di bawah kolom vesika urinaria pria. Bentuknya seperti piramid terbalik. Dengan basis yang lebar itu dia dekat dengan kolom vesika, sedangkan bagian apex yang sempit itu dia mengarah ke bawah atau ke inferior, dekat dengan diafragma urogenitalis. Ukurannya normalnya 4 x 3 x 2 cm, jadi sebesar biji kenari. Nah, ukuran normal segini. Dan ini bisa membesar dan menimbulkan kelainan klinis. Nah, strukturnya itu dia 2/3 itu adalah glandular dan 1/3-nya adalah fibromuskular. Bagian luar dari prostat ini dia dibungkus oleh dua struktur, yaitu kapsula fibrosa dan fascia prostatica yang tebal di bagian luarnya. Di mana di antara kedua lapisan ini itu terdapat kumpulan dari vena itu yang disebut dengan plexus prostaticus. Nah, bagian posterior dari fascia prostatica itu dia akan membentuk fascia lapisan yang agak lebih lebar dan tebal, itu disebut dengan fascia denonfiliars, itu di bagian posterior ya. Dan fascia ini mudah dilepas dari fascia rectalis di belakangnya, dan ini penting pada tindakan bedah pada operasi prostat. Nah, fascia denonfiliars. Kemudian posisi prostat ini dia diperkuat di situ oleh ligamentum prostaticum. Nah, untuk batas-batasnya kita lihat bahwa ini gampang sekali untuk batasnya. Di bagian superiornya itu adalah vesika urinaria, kemudian di bagian inferiornya itu adalah diafragma urogenitalis, di bagian anteriornya itu adalah symphysis pubica, dan di bagian posteriornya itu adalah ini adalah rektum, dan yang bagian melebar ini adalah ampula recti. Bagian-bagian prostat, bagian-bagian yang meskipun hanya 4 x 3 x 2, dia juga punya bagian-bagian. Yang pertama, basis prostat. Jadi pertama patokannya dulu, ini bagian depan ini adalah bagian depan ini adalah symphysis pubica depannya. Nah, basis prostat itu adalah ini yang lebih melebar dan yang dekat dengan kolom vesika. Nah, dia posisinya kira-kira di bagian tengah dari symphysis pubica. Nah, bagian apex prostat atau inferior terletak di atas diafragma urogenitalis, sekitar 1,5 cm di belakang bawah symphysis pubica. Jadi yang lebar ini basis, yang runcing ini adalah apex, segitiga terbalik. Nah, lanjut lagi bagian prostat, ini arah depannya. Ada facies anterior. Ya, ini facies anterior dari prostat. Dia dipisahkan dari os pubicum oleh spatium retropubicum, yaitu yang berisi dengan jaringan lemak yang berwarna kuning-kuning, ini adalah lemak. Kemudian ada facies posterior, dia berhubungan dengan vesicula seminalis dan ductus deferens, juga ampula recti. Jadi nanti bagian saluran dari vesicula seminalis itu akan berjalan melewati si prostat ini. Dan kalau kita lihat pada bagian di bawah ini ya, karena posisi prostat itu sisi posteriornya itu berhubungan dengan ampula recti, maka untuk melakukan pemeriksaan kita dapat melakukan colok dubur. Ya, jadi colok dubur salah satu tujuan pemeriksaannya yang bisa kita periksa selain kita bisa meriksa varises di daerah anus, juga dapat hemoroid di daerah anus, juga dapat memeriksa pembesaran prostat. Jadi dengan memasukkan satu jari kemudian bisa meraba bagian lobus yang terdapat pada sisi posterior dari prostat. Dan selanjutnya itu adalah facies inferolateralis. Facies inferolateralisnya itu dia berbatasan dengan musculus levator ani yang merupakan bagian dari diafragma pelvis. Jadi ada 3 facies pada prostat, yaitu facies anterior, facies posterior, dan facies inferolateralis. Kemudian bagian atas disebut basis dan bagian bawahnya disebut dengan apex.
Selanjutnya pembagian lobus prostat. Jadi kepentingan prostat yang kecil ini dibagi menjadi lobus-lobus adalah kelainan prostat. Apakah itu pembesaran prostat yang disebut dengan benign prostate hyperplasia ataupun berupa cancer, dia bisa terjadi pada lobus-lobus tertentu pada prostat. Jadi kita perlu memahami pembagian-pembagian prostat itu dibagi menjadi berapa lobus. Jadi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah isthmus atau lobus anterior. Dari namanya, dia anterior, dia terdapat di sebelah anterior dari uretra. Kemudian lobus inferoposterior, dia terletak di sebelah posterior dari uretra dan di sebelah inferior dari ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius ini merupakan ductus yang melalui prostat tadi. Kemudian lobus lateral. Lobus lateral ini terdapat pada kedua sisi uretra. Jadi uretra jalan di tengah, lobus yang berada di sisi dekstra dan sinistranya itu disebut dengan lobus lateral. Kemudian lobus mediana ini terletak di antara uretra dan ductus ejaculatorius. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini prostat ini tampak dari sebelah posterior, ini dari anteriornya. Nah, yang pertama adalah lobus anterior atau isthmus. Ini dia yang nampak di sebelah depan. Nah, sebelum ini dibelah, ini lobus isthmus atau lobus anterior. Kemudian ini dibelah potongan koronal anterior dan posterior. Kita melihat ini adalah lobus lateral, dekstra dan sinistra. Yang di tengah ini adalah uretra, ini adalah ductus ejaculatorius. Di antara keduanya itu adalah lobus mediana. Dan di belakang, ya, ini karena dia gambarnya tidak 3 dimensi ya, di belakang dan di bawah dari ini ductus ejaculatorius itu disebut dengan lobus posterior inferior. Untuk vaskularisasi arteri yang memperdarahi prostat itu ya meskipun kecil tapi ternyata dia banyak cabang-cabang yang memperdarahinya. Yang semuanya cabang ini berasal dari arteri iliaca interna, yaitu arteri vesicalis inferior, arteri rectalis media, dan arteri pudenda interna. Sedangkan kalau venanya itu adalah plexus prostaticus yang tadi sudah dibahas sebelumnya, dan yang ini akan bermuara pada vena iliaca interna bersama dengan plexus yang berasal dari vesica urinaria atau plexus vesicalis. Nah, ini gambarannya. Jadi tadi sudah disebutkan juga bahwa plexus venosus prostatik itu terdapat di antara kapsul dan fasia dari pembungkus si prostat. Jadi di antara kedua itu terdapat kumpulan vena-vena yang membawa darah dari prostat kembali ke jantung. Oke, bagian yang terakhir uretra. Uretra ini merupakan organ yang berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk membawa urin dari vesica urinaria keluar dari tubuh. Nah, uretra merupakan tabung fibromuskular. Kalau ureter dia merupakan tabung muskular. Nah, pada uretra ini tidak terdapat bukan terdiri dari otot sepenuhnya, tapi dia bercampur dengan fiber, makanya fibromuskular. Dan uretra lagi-lagi, uretra pada pria dan wanita itu memiliki perbedaan, dan perbedaannya itu cukup signifikan. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Jadi uretra ini dia punya 2 lubang yang melekat dengan vesica urinaria itu disebut dengan ostium urethra internum, dan lubang yang membawa yang merupakan muara dari urin, lubang pengeluaran terakhir itu adalah ostium urethra externum. Nah, kalau kita akan memasang kateter pada pasien, maka kateternya itu akan dimasukkan ke dalam ostium urethra externum dulu sampai mencapai ostium urethra internum. Dan lumennya uretra ini dia akan menutup bila tidak ada cairan yang lewat. Oke, uretra pada pria dan wanita dikatakan berbeda. Apa perbedaannya?
Kalau pada pria, dia selain berfungsi untuk mengalirkan urin, juga dia berfungsi untuk tempat lewatnya semen dan cairan ejakulat. Sedangkan kalau pada wanita, dia hanya dilewati oleh urin. Nah, pada pria panjangnya lebih kurang 20 cm. Sedangkan pada wanita ini hanya 4 cm. Nih, kita lihat di gambar ini pada pria panjangnya 20 cm, sedangkan pada wanita panjangnya 4 cm, hanya 4 cm. Karena pada pria ini panjang, dan dia melewati bagian-bagian tertentu, maka dia memiliki 4 pars atau 4 bagian. Mitos atau fakta, infeksi saluran kemih paling sering terjadi pada wanita? Jawabannya adalah fakta. Secara anatomi, panjang uretra wanita itu hanya sekitar 4 cm, sementara pada pria 20 cm. Jadi, bakteri itu lebih mudah naik, dinamakan ascending infection pada wanita dibandingkan pada pria. Alasan berikutnya adalah ostium uretra externum pada pria itu berdekatan dengan ostium vagina pada wanita, dan itu sering terjadi infeksi transfer antara keduanya. Oke, apa saja 4 pars itu pada pria? Yang pertama adalah pars preprostatica, atau ada juga textbook yang menyebutkan ini adalah pars intramuralis. Jadi ini yang paling kecil, paling pendek, itu hanya sekitar 1 cm, dan pada pars preprostatica ini terdapat sphincter uretra internum. Kemudian selanjutnya adalah pars prostatica. Ini panjangnya lebih kurang 4 cm sesuai dengan namanya. Dia itu berjalan di antara prostat. Jadi mulai dari basis prostat sampai ke batas atas diafragma urogenitalis. Lalu selanjutnya adalah pars membranosa. Pars membranosa ini lebih kurang 2 cm, dia mulai dari apex prostat sampai habis diafragma urogenitalis, dan di sini terdapat sphincter uretra externum. Kalau tadi di sini adalah sphincter uretra internum. Kemudian pars sponghiosa ini merupakan bagian paling panjang, yaitu sekitar 15 cm, dan dia dikelilingi oleh corpus spongiosum mulai dari bulbus penis sampai dengan glans penis. Dan disinilah terdapat ostium uretra externum. Nah, untuk vaskularisasi uretra pada pria ini sama dengan pada prostat ya. Ada arteri vesicalis inferior, arteri rectalis media, dan arteri pudenda internum. Dan nama vena dan arterinya sama. Jadi bermuara pada vena iliaca interna. Ini gambarannya, ini gambaran animasi, bukan seperti ini sebenarnya ya, karena ini terlalu bersiku. Nah, jadi ini untuk memudahkan pemahaman saja, makanya saya memilih gambar ini. Yang pertama itu adalah pars preprostatik. Ini adalah sekitar 1 cm panjangnya, dan di sini terdapat sphincter uretra internum. Kemudian selanjutnya itu adalah pars prostatik, berjalan mulai dari basis prostat sampai tepi atas diafragma urogenitalis. Ini adalah diafragma urogenitalis. Nah, ini sekitar 4 cm, nanti di sini akan lewat ductus ejaculatori. Kemudian pars membranosa ini adalah panjang sekitar lebih kurang 2 cm dan berjalan di sepanjang diafragma urogenitalis. Kemudian yang terakhir yang paling panjang itu adalah pars sponghiosa, itu mulai dari tepi bawah diafragma dari bulbus penis atau tepi bawah diafragma urogenitalis sampai ke glans penis dan berujung pada ostium uretra externum. Jadi ini adalah ostium uretra externum, ini adalah ostium uretra internum. Kemudian ada hal yang penting di sini, pada pria itu terdapat 2 kurva ya. Kurva yang pertama itu adalah pada bagian pertengahan dari pars sponghiosa, kemudian ini pada saat peralihan dari pars membranosa menjadi pars sponghiosa, dan ini penting dipahami agar kalian mengerti pada saat melakukan tindakan pemasangan kateter. Jadi kita perlu untuk sedikit mengekstensikan penis pria agar kurva ini menjadi lurus, sehingga kateter dapat masuk dengan
masuk tanpa hambatan. Nah, berbeda kalau misalnya kita tidak melakukan ekstensi, maka nanti kateternya bisa terhambat di sini dan kita mencoba berulang-ulang mendorong-dorong kateter dan dapat menimbulkan inflamasi di daerah yang berlekukan ini. Akibatnya apa? Bisa saja menimbulkan inflamasi, menimbulkan sikatriks jaringan parut, dan bisa saja mengalami obstruksi. Ya, jadi itu perbedaannya, itu yang perlu diperhatikan pada saat pemasangan kateter pada pria. Nah, pada pria juga terdapat konstriksi uretra. Jadi dia konstriksi uretranya di mana uretra yang sedikit menyempit, tetapi dia tidak sekecil konstriksi pada ureter. Ya, 3 konstriksinya di mana yang pertama pada ostium uretra internum, kemudian pada pars membranosa, berarti pada sekitar diafragma urogenitalis, dan pada ostium uretra externum. Itu ada 3 konstriksi di uretra. Jadi sama dengan di ureter kan juga ada 3 konstriksi. Nah, ini adalah gambaran pemasangan kateter pada pria yang tadi saya sebutkan, bahwa bila melakukan pemasangan kateter pada pria, kondisi penis itu harus diluruskan untuk meluruskan kurva cekukan yang terdapat di sepanjang uretra pria. Jadi agar pemasangan kateter dapat dilakukan dengan lebih lancar. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa karena panjang uretra pria itu 20 cm, maka pada saat kita pemasangan kateter, usahakan kateternya dimasukkan dulu seluruhnya sebelum dilakukan pemasangan balon. Jadi jangan nanggung karena panjangnya ini sekitar 20 cm. Jangan sampai balon kateter itu kita gembungkan pada saat dia belum berada di vesika urinaria. Misalnya mungkin berada di sini atau masih di pars membranacea, maka itu akan membahayakan pasien. Nah, selanjutnya uretra pada wanita. Uretra pada wanita panjangnya 4 cm, diameternya sekitar 6 mm, dan uretranya itu hanya sekitar 4 cm mulai dari kolum vesika, kemudian berjalan menembus diafragma pelvis dan diafragma urogenitalis, dan berakhir di ostium uretra externum. Nah, pada uretra itu terdapat yang namanya kelenjar skin yang bermuara pada sisi lateral dari ostium uretra externum. Jadi ini berfungsi menghasilkan mukosa seperti pelumas-pelumas untuk dinding uretra. Kemudian ini yang perlu diperhatikan bahwa ostium uretra externum pada wanita itu dia berdekatan dengan ostium vagina. Oke. Nah, vaskularisasinya. Nah, untuk pemasangan kateter pada wanita itu lebih simple karena panjangnya juga hanya 4 cm dan tidak terdapat kurv atau struktur penyempitan, jadi gampang dipasang saja dan tidak perlu dimasukkan sampai habis karena dia hanya 4 cm panjangnya. Jadi akan lebih mudah memasang kateter pada wanita dibandingkan pada pria. Dan untuk vaskularisasinya itu adalah arterinya adalah arteri pudenda internum dan arteri vaginalis, sedangkan untuk vena dan arterinya sama, dan ini semuanya berasal dari arteri iliaca interna. Oke, ini dari awal slide tadi saya menyebutkan 2 diafragma ya, ada diafragma urogenitalis dan ada diafragma pelvis. Jadi ini merupakan dinding, sebenarnya yang keduanya terdapat pada rongga pelvis. Yang pertama posisinya itu yang paling atas sebenarnya adalah diafragma pelvis, kemudian di bawah itu adalah diafragma urogenitalis. Jadi diafragma urogenitalis ini terdiri dari 2 struktur, yaitu musculus transversus perineum profundus dan musculus sphincter uretra externus. Ya, ini dia musculus sphincter uretra externus ini pada pria dan ini pada wanita. Ini adalah diafragma urogenitalis. Kalau pada wanita kolum vesika langsung berbatasan dengan diafragma urogenitalis, sedangkan pada pria prostat yang langsung berbatasan dengan diafragma urogenitalis. Kemudian diafragma pelvis. Diafragma pelvis itu terdiri dari musculus levator ani, kemudian satu lagi di daerah sini itu adalah musculus pubococcygeus. Jadi ini merupakan dinding penahan rongga pelvis. Jadi dia posisinya terdapat di bagian atas dari diafragma urogenitalis.
Oke, bagian terakhir nih, sebelum kita membahas sedikit mengenai proses miksi atau berkemih atau buang air kecil, kita perlu memahami terlebih dahulu persarafan yang mengurusi si vesika urinaria dan uretra. Jadi saya gabungkan saja supaya lebih mudah untuk penjelasan proses fisiologi miksinya. Jadi untuk persarafan vesika urinaria dan uretra itu diurus oleh dua saraf, yaitu saraf afren dan efren. Afren berarti dari organ menuju ke otak, efren itu dari otak menuju ke organ. Jadi efren memberikan efek atau memberikan respon, afren yang membawa kabar beritanya, gitulah. Jadi saraf afren di vesika dan di uretra. Kalau di vesika, dia bagaimana cara bekerjanya? Jadi misalnya dinding vesika sudah berisi urin, ya, itu akan ditangkap, dindingnya kan akan meregang. Peregangan itu akan ditangkap sebagai impuls oleh reseptor stretch, reseptor regang yang terdapat di vesika urinaria, dan impuls itu akan dikirimkan melalui nervus pelvicus menuju ke S2 dan S4. Sacralis 2 dan Sacralis 4 melalui tractus spinothalamikus dihantarkan ke otak, dan dia akan memberikan informasi, oh ini vesika urinarianya sudah terisi, misalnya masih terisi setengah gitu. Nah, kalau saraf afren di uretra, dia berfungsi untuk mengenali sensasi suhu ataupun nyeri pada saat misalnya terjadinya infeksi, kemudian adanya aliran urin di dalam uretra, dan itu diantarkan oleh nervus pudendus. Jadi kalau vesika oleh nervus pelvicus, kalau uretra oleh nervus pudendus, sama melalui S2 S4 melalui tractus spinothalamikus menuju ke otak. Yang berbeda adalah informasi yang disampaikan dan pembawa informasinya. Nah, selanjutnya adalah yang efren. Efren ini berarti kan yang memberi efek. Ada 3 yang penting di sini yang bekerja, itu simpatis, parasimpatis, dan somatik. Simpatis itu berasal dari thoracalis, chorda spinalis thoracalis 10 sampai dengan L2, dan nama sarafnya itu adalah nervus hypogastricus yang berfungsi mengurusi simpatis vesika urinaria dan uretra. Dia berfungsi pada saat pengisian vesika. Jadi simpatis itu memiliki 2 reseptor, yaitu reseptor adrenergic alpha dan reseptor adrenergic beta. Adrenergic alpha ini dia terdapat pada kolum vesika reseptornya dan sphincter uretra internum. Kemudian kalau reseptor beta dia terdapat pada bagian fundus vesika. Jadi kalau misalnya simpatisnya terstimulus, maka alfa akan bekerja dengan mengkontraksikan sphincter uretra internum. Sedangkan adrenergic beta bila terstimulus dia akan menyebabkan relaksasi dari otot detrusor. Itu diingat dulu, nanti kita akan bahas gimana cara mereka bekerja sehingga kita dapat sehingga terjadi proses miksi atau berkemih. Kemudian parasimpatis itu berasal dari chorda spinalis S2 sampai dengan S4. Nama sarafnya itu adalah nervus pelvicus, dan dia mempersarafi otot-otot detrusor. Parasimpatis ini dia berfungsi pada saat proses miksi. Kalau simpatis tadi dia berfungsi pada saat pengisian vesika urinaria. Kemudian saraf somatik S2 sampai S4 itu dibawa oleh nervus pudendus. Dia ini merupakan persarafan sadar. Jadi kita menyadari bahwa kita mau pipis, mau buang air kecil, atau kita tahan dulu. Ini yang berfungsi adalah saraf somatik, yaitu oleh nervus pudendus. Ini mempersarafi sphincter uretra externum dan otot-otot dasar panggul. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Ini dia persarafannya. Ada persarafan efren di sini yang akan kita bahas ya, karena kalau aferen kan cuma menyampaikan informasi, nanti responnya itu akan disampaikan oleh 3 persarafan ini. Nah, kita awali dengan pengisian vesika urinaria atau pengisian buli-buli dulu. Nah, pada saat buli-buli atau vesika urinaria terisi setengah, jadi biasanya terisi sekitar 250, itu sudah memberikan informasi ke otak bahwa ini udah berisi vesika urinarianya. Maka pada saat proses pengisian vesika urinaria, simpatis yang aktif. Artinya adrenergic alpha dan adrenergic beta yang aktif.
alfa akan mengkontraksikan sphincter uretra internum yang ada di sini. Kemudian dia akan adrenergic beta akan bekerja merelaksasikan otot detrusor atau otot penyusun dinding vesika urinaria. Nah, apabila dia sudah mulai terisi penuh, kan saraf aferen ngasih tahu ke otak melalui traktus spinothalamikus, oh ini udah mulai penuh, maka simpatisnya akan parasimpatis yang mulai diaktifkan. Kalau parasimpatis aktif itu dia akan mengaktifkan asetilkolin. Asetilkolin itu merupakan salah satu metabolit yang penting untuk kontraksi otot detrusor pada dinding vesika urinaria. Nah, parasimpatis aktif, maka dinding vesika urinaria ini otot detrusornya itu akan berkontraksi. Nah, di sini parasimpatis yang dominan pada saat akan miksi. Nah, sekarang selanjutnya menentukan apakah kita buang air kecil atau tidak itu adalah peranan dari somatik. Somatik yaitu S2 S4 oleh nervus pudendus. Jadi, saraf somatik ini dia yang akan menentukan apakah dia akan merelaksasikan otot sphincter uretra eksternum dan otot dasar panggul atau tidak. Jadi di sinilah kita proses mengatur apakah kita masih mau menahan buang air kecil, masih bisa ditahan ya, atau harus segera dikeluarkan. Jadi demikianlah proses fisiologis miksi atau berkemih, jadi dengan peranan saraf aferen dan saraf efren. Oke, demikian akhir dari kuliah anatomi sistem urinari. Semoga apa yang saya bagikan melalui video ini bermanfaat bagi mahasiswi dan mahasiswa kedokteran. Terima kasih, Tuhan memberkati.